Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Michael Edgar Nusali. Saya mahasiswa angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bab 1, Perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Manusia menciptakan dan membangun senantiasa menggunakan yang tersedia di alam yang merupakan ciptaan Allah. Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 29. Manusia diciptakan Allah dan bukan hasil evolusi. 1. Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, diciptakan bukan hasil evolusi. Memiliki keterbatasan. Manusia mendapat roh dari Allah. Allah berkuasa atas manusia. Manusia tergantung kepada Allah. Yayasan Lembaga Sabda. Hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab. Manusia sebagai makhluk individu adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang mempunyai keinginan, kebutuhan, dan perasaan yang berbeda dengan manusia lain. Pandangan iman Kristen mengenai hakikat manusia berpijak kepada Alkitab. Alkitab khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Dalam Alkitab Kejadian ada beberapa prinsip mengenai hakikat manusia, yaitu 1. Manusia adalah hasil ciptaan Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Kejadian 2 ayat 7. 2. Allah menciptakan manusia tidak seperti Allah menciptakan ciptaannya yang lain dalam kurung unik. 3. Manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dalam diri Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. 4. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bab 2, Perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Menurut beberapa perkiraan ada sekitar 4.200 agama di dunia. Bab 3, Perspektif Kristiani mengenai moral. Pengertian moral. Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang yang dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Bab 4, Hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengertian iman Kristen. Dalam kekristenan adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil menurut Yesus. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagian yang berkenaan dengan fungsi iman dalam kaitannya dengan perjanjian Allah ini sering digunakan sebagai definisi atau pengertian iman. Bab 7, Perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik merupakan kegiatan diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Tujuan perjuangan politik di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari partai politik adalah meningkatkan partisipasi
politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan permintaan memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 8. Perspektif Kristiani mengenai hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Pandangan agama Kristen, hukum bukanlah suatu balasan, walaupun hukuman diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dari kejahatan tersebut. Selanjutnya, dalam agama Kristen juga diajarkan bahwa orang dapat mengampuni karena Allah telah mengampuninya. Fungsi profetis umat Kristen terhadap hukum mendorong seseorang manusia untuk dapat perilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang sah serta tetap sesuai dengan ajaran kitab suci masing-masing agama. Bab 9. Kerukunan hidup antara umat beragama. Pengertian kerukunan hidup. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Makna kerukunan hidup antara umat beragama. Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antara umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.